Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari ulumul hadis, yaitu ziyadatus siqah dan hadis al-mazid fi muttasil al-asanid. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ziyadatus siqah. Pengertian dari ziyadatus siqah yaitu ziyadah yang artinya penambahan dan siqah yang artinya orang yang adil. Jadi, pengertian dari ziyadatus siqah adalah hadis yang terdapat tambahan pada lafaz dari sebagian perawi yang mempunyai sifat yang siqah atau sifat yang adil, tetapi hadis ini juga bisa diriwayatkan oleh perawi lain. Para ulama hadis telah memperhatikan di antara mereka yang terkenal, yaitu Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad an-Naisaburi, Abu Nuaim al-Jurjaini, dan Abu al-Walid Hasan bin Muhammad al-Quraisy. Selain itu juga ziyadah as-siqah terdapat tambahan pada matan dan sanad, tetapi keduanya memiliki tempat penambahan yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Ziyadah as-siqah pada matan yang berupa tambahan-tambahan pada kata atau kalimat, sedangkan ziyadah as-siqah pada sanad itu berupa dengan mengangkat hadis mauquf atau menyambung hadis mursal. Di sini juga terdapat hukum tambahan pada matan. Ziyadah as-siqah bila ditinjau dari sudut sah dan tidaknya dibagi menjadi 3 bagian. Hukum yang pertama yaitu tambahan yang tidak bertentangan dengan riwayat para perawi yang siqah atau yang adil. Hukum yang kedua yaitu hukum yang rojih dan marjuh. Apa itu rojih dan marjuh? Rojih dan marjuh itu artinya kuat dan lemahnya hadis, atau bisa juga disebut ditolak dan diterimanya hadis tersebut. Dan hukum yang terakhir yaitu semacam pertentangan dari riwayat para perawi yang siqah atau yang adil, maka pada bagian ini hukumnya sah dan diterima. Nah, di sini juga terdapat contoh tambahan pada matan. Yang pertama, contoh dari hukum matan yang bertentangan dengan perawi yang siqah atau yang adil. Contoh hadisnya yaitu tentang jilatan anjing dengan tambahan kalimat hendaklah ia buang isinya. Ini adalah hadis riwayat dari Ali bin Mushar sendiri. Beliau adalah seorang yang siqah atau seorang yang adil. Yang kedua, contoh dari hukum tambahan yang terdapat perselisihan. Contoh hadisnya yaitu hari Arafah. Tambahan dari Uqbah bin Amir, dan tambahan ini telah ditarjih atau telah diterima. Selanjutnya di sini ada contoh tambahan pada sanad. Yang dimaksud tambahan pada sanad di sini adalah menjadikan hadis mauquf menjadi marfu, atau menyambung sanad yang mursal menjadi mausul. Akan tetapi, para ulama di sini berbeda-beda pendapat dalam menghukumi tambahan seperti ini. Contohnya, jumhurul fuqaha dan ahli usulul fikih menerima tambahan ini. Jumhurul ahli hadis menolak adanya tambahan ini, dan ada juga sebagian ahli hadis berpendapat agar dilakukannya tarjih atau diperkuat, dan yang terbanyak itulah yang diterima. Lanjut judul yang selanjutnya yaitu hadis al-mazid fi muttasil al-asanid. Definisi dari hadis al-mazid fi muttasil al-asanid yaitu al-mazid adalah isi maf'ul dari kata ziyadah yang berarti tambahan. Al-muttasil adalah lawan kata dari al-munqati yang berarti bersambung. Sedangkan al-asanid adalah bentuk jamak dari kata isnad yang berarti mata rantai para perawi sebuah hadis. Maka al-mazid fi muttasil al-asanid di sini artinya perawi yang ditambahkan dalam sebuah sanad hadis, di mana sanad tersebut jika dilihat tampak secara lahiriah seakan-akan tersambung.
Nah, di sini juga terdapat contoh dari hadis Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Yus bin Ubaidillah menceritakan kepadaku, dan ia berkata, aku mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Wasilah berkata, aku mendengar Abu Marstad berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadapnya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, keduanya dengan tambahan dan membuang Abu Idris. Dalam hadis di atas ada dua perawi yang ditambahkan, yaitu Sufyan dan Abu Idris. Mengapa hadis di atas menambahkan dua perawi tersebut? Karena sebagian dari mereka ada yang mengatakan dengan tegas bahwa Ibnul Mubarak mendengar langsung dari Abu Yazid, seorang perawi yang terpercaya. Tambahan di atas juga dapat ditolak dan dijadikan alasan untuk menambahkan perawi yang menambahkannya dengan syarat perawi yang tidak menambahkan lebih kuat hafalannya daripada perawi yang menambahkan. Terdapat dalam penambahan tersebut penjelasan yang tegas bahwa perawi satu dengan lainnya betul-betul mendengar. Oleh karena itu, jika dua syarat di atas tidak dipenuhi atau salah satu dari keduanya tidak dipenuhi, maka penambahan tersebut dapat diterima. Nah, sedangkan sanad yang tidak ada tambahannya dianggap munqati atau terputus. Akan tetapi terputusnya sanad tersebut masih dianggap ringan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.